maaf Ustadz untuk bertanya di luar materi, tapi tentang ketika kita melihat sebuah kemungkaran ini Ustadz, dan kita tidak mampu untuk menegurnya. Ini karena mereka adalah orang tua. Iya, dan kami tidak mampu menasihati karena mereka orang tua Ustadz. Mohon pencerahannya. Iya, baik. Ini memang satu hal yang sangat penting ya dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, bagaimana menghidupkan semangat amar ma'ruf nahi mungkar itu. Dan memang orang-orang yang bergelut pada bidang ini atau dalam hal ini akan banyak sekali tantangannya, dan tantangan yang paling besar biasanya itu hadir dari orang-orang terdekat kita, keluarga kita, ya, teman-teman dekat kita, kerabat kita, ya. Tapi bukan berarti kalau tantangan dan ujian itu ada dalam aktivitas ibadah ini lalu kemudian kita berhenti. Tidak, bahkan kita berusaha dengan cara yang terbaik bagaimana menyampaikan nilai-nilai Islam, ya, kepada keluarga kita, ya, kerabat kita. Walaupun ya kadang diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima ya kita tetap berupaya dengan cara-cara yang bijak, ya. Kan Nabi SAW sudah sangat jelasnya menyebutkan man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Ini kaidah penting dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita masih bisa menyelesaikan permasalahan itu ya dengan cara kekuatan kita, maka ya silahkan dilakukan. Tapi jika opsi pertama dilakukan malah kemudian menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar, maka tentu saja ya hal ini tidak perlu dilakukan, ya, dipertimbangkan. Ya, kalau tidak bisa dengan tangan ya dengan lisan, dengan dakwah, dengan cara. Yang kemudian tidak bisa ya dengan hati. Tapi ingat, ada satu hal yang penting juga. Dakwah itu tidak mesti harus selalu dengan lisan, tapi ada juga dakwah satu yang sangat efektif, apalagi kalau di tatanan keluarga. Dan ini ya, menurut saya ya, dari pengalaman-pengalaman yang ada, kadang-kadang ini lebih efektif ya menyampaikan dakwah, ya, lebih yu'athir, ya, lebih lebih mudah melekat ya di hati para atau sanak keluarga kita, yaitu dakwatu bil hal, ya. Kan ada dakwatu bil lisan, ada dakwatu bil hal. Dakwatu bil hal ini adalah dakwah dengan menampakkan nilai-nilai Islam, ya, karakter-karakter baik Islam yang ada, yang telah kita pelajari dalam tarbiyah, dalam taklim, dalam kajian-kajian. Ya, itulah kemudian yang kita praktekkan dan kita perlihatkan kepada keluarga. Begini loh, ketika seorang ya remaja atau seorang muslim, seorang muslimah telah belajar Islam. Ya, ini insyaallah jauh lebih efektif, ya, jauh lebih efektif. Dan ini juga dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW sendiri seperti itu. Dakwatu bil hal Rasulullah luar biasa, ya. Nah, oleh karena itu jangan menyerah ya, walaupun keluarga ya tak mengapa. Apalagi ya tanggung jawab pertama kita dalam dakwah ini ya mereka. Ya, sebagaimana Nabi SAW ketika diperintahkan untuk dakwah secara jahar, ya, maka yang paling pertama didakwai, bahkan ya, sebelum itu dakwah pertama Rasulullah itu kepada ya keluarganya. Makanya yang paling pertama masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian dari kalangan anak-anak ketika itu yang paling pertama masuk Islam adalah Ali radhiyallahu taala anhu yang merupakan sepupu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini semua menunjukkan kepada kita bahwa tanggung jawab dakwah ini ya tidak boleh berhenti dengan adanya tantangan dan ujian yang akan kita hadapi di dalamnya, ya.